Saudara, saya akan membaca firman Tuhan pada sore hari ini dari Injil Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10. Saya akan membacakan dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Satu bagian yang saya percaya sebagian besar dari kita sebenarnya sudah tahu kisah ini, saudara ya. Tetapi saya akan bacakan sekali lagi bagian ini, Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Mari saudara kita masuk dalam doa sekali lagi saudara ya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Bapa, kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang kami memohon Tuhan kiranya Allah Roh Kudus sendiri hadir di tengah-tengah kami dan berbicara di dalam hati kami sesuai dengan apa yang menjadi pergumulan dan kebutuhan kami masing-masing. Kami menyerahkan ya Tuhan hati, pikiran kami, segenap jiwa kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami semua berdoa. Amin. Saudara, stasiun televisi CNN beberapa waktu yang lalu itu pernah memberitakan tentang seorang laki-laki yang berusia 62 tahun. Yang satu hari itu dia sakit perut gitu ya, sakit perut luar biasa ya. Ini satu kisah yang terjadi di sebuah kota kecil di Prancis, ya, kota kecil di Prancis. Nah, saudara, karena dia sakit perut yang luar biasa, dia dilarikan dengan mobil ambulans untuk dibawa pergi ke rumah sakit. Nah, saudara, sampai di rumah sakit, keluarga dari si bapak ini, keluarga dari bapak yang usianya 62 tahun ini, keluarga yang membawa bapak ini memberitahu dokter di sana di rumah sakit bahwa bapak ini dia memiliki satu kelainan jiwa, ya. Dia punya satu kelainan mental. Nah, saudara, apa kelainan mentalnya? Saudara, apa kelainan jiwanya? Kelainan mentalnya itu adalah si bapak ini dia punya kebiasaan suka menelan uang koin, begitu, logam. Suka menelan uang logam, itu kebiasaannya dia, begitu. Nah, jadi saudara, karena dokter ini dikasih tahu seperti itu, maka dilakukanlah X-ray, begitu kan ya, untuk melihat ke dalam perut dari si bapak tersebut, karena dia sakit perut bukan main. Nah, saudara, pada waktu di X-ray itu ketahuan saudara ternyata memang ada uang logam di dalam perutnya, bukan hanya satu. Bukan hanya 2, bukan hanya 10, bukan 50, tetapi 350 uang logam, uang koin yang ada di dalam perutnya. Tidak heran kalau dia itu sakit perut luar biasa, saudara. 350, jadi langsung dilakukanlah surgery gitu kan ya, dioperasi, diambil semua uang logam itu dari perutnya. 350 uang logam. Si bapak itu selamat saudara ya, tapi 12 hari kemudian dia meninggal, dia mati.
Nah, saudara, saya percaya sebagian besar dari kita di sini tidak pernah menelan uang logam. Saya nggak tahu saudara punya kebiasaan yang sama atau tidak, begitu ya. Punya kebiasaan menelan uang logam atau tidak. Saya nggak tahu saudara, mungkin ada yang pernah sakit perut karena menelan uang logam, mungkin ada, atau menelan uang beneran, uang kertas juga mungkin ditelan begitu. Tetapi saudara, peristiwa itu adalah satu gambaran, satu analogi bagi kebanyakan orang saudara. Yaitu apa saudara? Walaupun kita mungkin tidak pernah menelan uang logam, tapi kita punya kebiasaan yaitu terhadap uang, kita suka menyimpan, menelan, begitu ya. Kita itu untuk mengeluarkan itu tuh sesuatu yang sulit. Kita lebih suka untuk mengkoleksi, menyimpan sampai sakit begitu. Ini mungkin khotbah seperti ini tidak populer saudara ya. Orang seringkali tidak suka begitu karena kadang-kadang mengingatkan ke kita bahwa kita itu punya satu dosa yang namanya dosa ketamakan. Yang kita seringkali tidak akui. Seringkali kita itu tidak mau mengakui. Saya selama pengalaman di dalam pelayanan saudara ya. Saya banyak sekali mengkonseling orang begitu ya karena masalah keluarga, karena masalah pernikahan, masalah dengan anak, masalah dengan orang tua, masalah dengan mertua. Tapi dalam pengalaman saya saudara nggak pernah itu ada orang yang datang kepada saya minta konseling karena dia dikuasai dosa ketamakan. Nggak pernah tuh, belum pernah saya. Jadi nggak pernah ada orang yang bilang, Pak saya ini bergumul dengan dosa keserakahan. Oh belum pernah ada saudara ya, belum pernah ada. Tapi saudara saya percaya sebagian besar daripada kita atau bahkan setiap kita sebenarnya bergumul dengan dosa ini saudara. Dengan dosa yang namanya dosa ketamakan. Bahkan saudara, kenapa saya bisa mengatakan, saya berani mengatakan bahwa kebanyakan kita atau bahkan setiap kita bergumul dengan dosa ketamakan saudara. Karena saudara kalau saudara membaca di dalam ayat Alkitab yang tadi kita baca, orang yang paling rohani pun, ya, ini orang yang sangat rohani nih, orang muda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia menyimpan di dalam hidupnya satu dosa yang barangkali dia sendiri tidak sadari. Hanya Tuhan Yesus yang melihat dan Tuhan Yesus yang membongkar dosa tersebut. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia bertanya tentang bagaimana caranya bisa diselamatkan. Tuhan Yesus jawab dengan jawaban yang umum lebih dulu. Kalau kamu mau hidup baik, hidup rohani yang baik, apa yang kamu harus lakukan? Lakukan perintah Tuhan. Dengan ya, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Apa yang orang ini katakan saudara? Semua itu sudah aku lakukan, ya kan? Bahkan dia bukan cuma mengatakan begitu saudara, semua itu sudah aku lakukan, sudah aku turuti sejak masa mudaku. Hebat ini saudara, ya anak muda, kaya. Tapi saudara dia tidak menyadari ada satu dosa yang menguasai dia. Dia seorang yang sangat rohani, saudara. Seorang yang sangat rohani. Dia tahu semua hukum Tuhan, dia jalankan itu, ya. Dia kaya lagi. Kalau ada ini contoh anak muda yang ideal, saudara. Ya kan? Kalau ada di antara Bapak Ibu saudara yang lagi cari mantu, ini saudara, kriterianya ini nih, kaya dan rohaninya baik, ya kan? Rohaninya baik, tahu, hafal firman Tuhan dan menjalankan semua firman Tuhan. Begitu. Kaya lagi. Saya nggak tahu nggak dibilang ganteng atau enggak, begitu ya. Ganteng atau enggak. Kalau dikatakan ganteng lagi, wah luar biasa ini saudara. Lengkap, sempurna. Dia betul-betul sempurna, ini calon mantu yang sempurna ini. Kalau dikatakan ganteng, masalahnya Alkitab nggak mengatakan itu. Tapi saudara, ayat ini saudara itu mengatakan, di ayat yang ke-21 itu Tuhan Yesus mengatakan apa saudara? Pada waktu Markus itu mencatat, Tuhan Yesus itu memandang dia dan menaruh kasih kepada dia. Kenapa saudara?
Karena dia walaupun hidupnya baik secara rohani, ya, menghafal ayat firman Tuhan, bahkan bukan cuma menghafal, dijalankan, tapi ada satu dosa yang barangkali seumur hidup dia tidak pernah menyadari. Yaitu dosa apa, saudara? Dosa ketamakan. Dosa ketamakan. Dia banyak hartanya, dia susah untuk memberi. Jadi saudara, kalau saudara ditanya, begitu saudara ya, uang itu sebenarnya berkat atau beban? Jawaban yang tepat saudara adalah, kalau menurut firman Tuhan, uang itu adalah ujian. Uang itu adalah ujian. Uang itu berkat dari Tuhan, betul, ya. Tetapi saudara, uang adalah berkat yang mengandung ujian. Saudara nggak bisa cuma melihat uang itu sebagai berkat, titik. Tapi uang juga bukan beban, saudara. Uang itu adalah berkat yang mengandung ujian. Kalau saudara bisa lulus ujian, ya, saudara bisa lulus ujian dengan berkat uang tersebut, uang itu akan menjadi berkat yang maknanya itu berlipat ganda. Berlipat ganda. Tapi kalau saudara gagal di dalam ujian, gitu ya, gagal di dalam ujian berkat tersebut, maka saudara, uang itu akan menjadi beban bagi saudara. Nah saudara, dari cerita ini itu mengingatkan kita saudara bahwa uang itu adalah berkat, tetapi berkat yang mengandung ujian. Ujian apa saja saudara? Ujian apa saja? Ujian yang pertama saudara adalah ujian ketamakan. Ujian ketamakan. Berapa banyak saudara di antara kita itu saudara yang mengatakan kalau seandainya saya punya uang, saya akan memberi untuk gereja, untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Tapi begitu ada uang, lupa semua itu. Begitu. Semua janjinya itu kita lupakan. Jadi berkatnya kita terima, ujiannya kita lupakan. Itu sebabnya uang menjadi beban saudara, menjadi sesuatu yang sulit begitu bagi kita, menjadi beban. Saudara, kita mesti ingat bahwa setiap berkat materi yang Tuhan berikan itu mengandung ujian. Dan ujian yang pertama saudara adalah ketamakan. Nah saudara, banyak di antara kita itu yang seringkali tidak lulus ujian ini, saudara ya. Tidak lulus ujian ini, saudara, kenapa saudara? Kita seringkali seperti anak muda ini. Kita taat, kita melayani Tuhan, tapi kita melupakan dosa ketamakan. Kita menganggap kita nggak ada dosa ketamakan itu. Saudara, kalau orang yang seperti anak muda yang kaya ini saja, yang begitu taat ada dosa ketamakan, kemungkinan besar setiap kita sebenarnya ada dosa ketamakan. Dan Tuhan Yesus itu dia membongkar hal tersebut begitu ya, dari kelemahan anak muda ini. Nah saudara, kenapa saudara seringkali kita tidak menyadari, seringkali kita tidak peduli terhadap dosa ketamakan. Karena saudara, dosa ketamakan itu adalah dosa yang paling pandai bersembunyi sebenarnya. Paling pandai menyamar. Kita nggak mau dibilang tamak, ya. Kita tidak mau dibilang tamak. Ketamakan terhadap harta itu di dalam hati kita mungkin kita tahu. Cuma kita seringkali mengganti ketamakan itu dengan kata-kata lain yang lebih indah. Yang lebih indah. Misalnya saudara ya, ketamakan itu kita ganti dengan kata kebutuhan. Kebutuhan. Kenapa kita bekerja berlebihan saudara ya? Kita sudah ada satu pekerjaan, kita mau pekerjaan kedua, kita mau pekerjaan ketiga. Alasannya apa saudara? Kita nggak pernah mau mengevaluasi diri, dia melihat apakah itu sebenarnya ketamakan atau itu sebenarnya kebutuhan. Kita menggantikan ketamakan itu dengan kebutuhan. Indah kan ya kali kata kebutuhan. Siapa yang tidak merasa punya kebutuhan dalam hidup ini? Tapi saudara, sebenarnya di mana batas kebutuhan tersebut? Itu hanya saudara yang bisa tahu di mana sebenarnya batasnya kebutuhan. Nah saudara, dosa ketamakan itu seringkali bersembunyi saudara di belakang kata tersebut, kata kebutuhan. Alasan lain saudara, kenapa ketamakan itu seringkali kita tidak sadari, ya, karena bersembunyi di balik kata yang lain, yaitu apa saudara? Kata keberhasilan atau kesuksesan. Keberhasilan atau kesuksesan. Saudara, siapa yang tidak mau di dalam hidup ini kita itu berhasil, dianggap hidupnya itu berhasil, dianggap sukses,
dalam hidup ini. Kita mau anak-anak kita juga semuanya berhasil dan sukses. Tapi saudara, kalau saudara mengukur kesuksesan itu menurut ukuran duniawi, menurut ukuran dunia, dunia itu selalu mengukur kesuksesan dari berapa banyak tabungan yang ada di dalam bank saudara. Itu ukurannya dunia. Itu sebabnya saudara, kenapa kita tidak pernah merasa sukses, tidak pernah merasa berhasil. Karena kalau kita membandingkan dengan orang lain yang rumahnya 2, 3, mobilnya 4 atau 5, tabungannya lebih banyak, kita belum pernah berhasil, kita belum pernah sukses. Itu ukurannya dunia, saudara. Dunia itu enggak punya ukuran lain untuk kesuksesan. Ukurannya hanya satu, yaitu saudara punya berapa banyak uang, saudara punya berapa banyak harta. Itu ukuran kesuksesan dunia. Tapi saudara, firman Tuhan itu mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda, saudara. Ukuran kesuksesan itu bukan di dalam berapa banyak yang saudara punya. Kalau itu yang menjadi ukuran saudara, saudara nggak pernah akan merasa saudara orang yang berhasil, saudara nggak akan pernah merasa saudara itu orang yang kaya, karena saudara akan selalu membandingkan dengan orang yang punya lebih. Sehingga saudara nggak akan pernah merasa sukses dan berhasil, belum sukses, belum mencapai target. Tapi saudara, Alkitab itu mengajarkan kesuksesan sesuatu yang berbeda. Ukurannya adalah bukan berapa banyak yang saya dapat, tapi berapa banyak yang saya berikan. Berapa banyak yang saya berikan, berapa banyak yang saya pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tapi saudara, dosa ketamakan ini itu seringkali bersembunyi saudara di balik kata kebutuhan, di balik kata keberhasilan, kesuksesan. Satu lagi saudara, di balik kata kebahagiaan. Di balik kata kebahagiaan. Kita selalu saudara ya, selalu ingin hidup bahagia, lebih bahagia. Siapa yang tidak mau bahagia, saudara ya? Tetapi saudara, kebanyakan orang selalu juga mengaitkan kebahagiaan itu dengan berapa banyak harta yang kita miliki, dengan berapa banyak harta yang kita punya. Itu sebabnya saudara, uang itu seringkali bukan cuma menjadi berkat, tetapi menjadi beban. Kenapa saudara? Karena kita tidak pernah menyadari dosa ini. Nah saudara, Tuhan itu terhadap anak muda ini dikatakan dia melihat dengan satu perasaan yang kasihan, gitu ya, kasihan. Karena hidupnya baik, tetapi dia dikuasai dosa ketamakan. Dan saudara, dosa ketamakan itu bukan cuma dosanya orang dunia, saudara, orang yang tidak percaya saja, begitu ya. Tetapi saudara, kita yang orang percaya pun bisa dikuasai oleh dosa ketamakan ini. Berapa banyak saudara rumah tangga Kristen, gereja yang berkelahi, yang bertengkar begitu ya, yang pecah gara-gara apa saudara? Uang, gara-gara harta. Karena kenapa saudara? Karena tidak ada satu orang pun yang mau merasakan ada ketamakan di dalam dirinya. Jadi saudara, apakah uang itu berkat atau beban? Uang adalah berkat, betul. Tapi jangan berhenti di situ, saudara. Uang adalah berkat yang mengandung ujian. Itu ujian yang pertama, saudara ya. Ujian untuk menunjukkan apakah ada dosa ketamakan di dalam diri kita atau tidak. Yang kedua, saudara, yang kita bisa pelajari dari bagian ini, uang adalah ujian untuk apa, saudara? Untuk mengutamakan Tuhan atau tidak, ya. Untuk mengutamakan Tuhan atau tidak. Di dalam kondisi kita berlebihan atau kita kekurangan, apakah kita bisa tetap mengutamakan Tuhan atau tidak? Atau kita mengutamakan harta kita, begitu ya. Saudara, saya percaya saudara juga tahu ayat di dalam Lukas pasal 16 ayat 13, Matius pasal 6 ayat 24. Di situ ada satu ayat yang menarik, saudara. Ayat itu mengatakan begini. Saya yakin saudara tahu, kita tidak bisa menyembah dua tuan. Kita tidak bisa punya dua tuan, kita nggak bisa menyembah dua tuan. Kita tidak bisa menyembah Tuhan dan Mamon. Kita tidak bisa menyembah Tuhan dan Mamon. Mamon itu adalah istilah pada zaman itu untuk dewa uang. Dewa uang. Ayat ini menarik saudara, ayat ini menarik. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus tidak mengatakan kamu tidak bisa menyembah Tuhan
Tuhan Yesus tidak berkata begini, saudara. Kamu tidak bisa menyembah Tuhan dan iblis. Enggak, saudara. Tuhan tidak mengatakan lawannya Tuhan adalah iblis. Enggak loh, saudara. Tuhan tidak mengatakan kamu enggak bisa nih, kamu punya pilihan antara kamu mengutamakan Tuhan atau kamu mengikuti jalannya iblis. Tapi yang Tuhan katakan adalah kamu tidak bisa menyembah Tuhan atau menyembah uang. Seolah-olah saudara Tuhan Yesus itu mau mengingatkan kita bahwa uang kuasanya buat kita lebih besar daripada iblis. Tuhan tahu itu. Dan iblis juga tahu itu, saudara. Itu sebabnya saudara kalau iblis itu tidak menyerang hidup kita, begitu ya, tidak mengganggu hidup kita, jangan pikir bahwa iblis itu tidak mengganggu hidup kita. Kenapa saudara? Karena iblis tahu ada yang lebih kuat daripada dia. Ada yang lebih bisa mempengaruhi hidup saudara dan saya. Yaitu apa saudara? Cinta uang. Cinta uang itu sesuatu yang luar biasa saudara. Sehingga saya percaya saudara ya, ada kalanya iblis itu sengaja diamkan aja, biarkan aja. Karena iblis tahu kita lebih cinta uang daripada cinta Tuhan. Jadi iblis kadang-kala membiarkan saja. Nah saudara, kenapa Tuhan itu memberikan ujian kepada anak muda ini? Karena saudara, ujian bagi seorang yang kaya seperti ini, tapi saya percaya sebenarnya bukan cuma orang yang banyak uangnya saja, saudara ya. Orang yang uangnya tidak banyak pun juga bisa dikuasai oleh dosa ketamakan juga. Kenapa Tuhan memberikan ujian seperti itu? Bagi orang yang kaya mungkin adalah karena uang itu sesuatu yang begitu kuat bagi dia menguasai hidup dia. Bagi orang yang tidak terlalu punya pun, kita juga bisa dikuasai iri hati, kita bisa dikuasai keinginan untuk bisa cepat kaya dan sebagainya. Sehingga uang itu dalam kondisi kita ekonomi seperti apa, kita mau berlebihan atau kita kurang, uang itu tetap mengandung satu kuasa, saudara. Mengandung satu kuasa. Itu sebabnya, saudara, Tuhan Yesus mengatakan kamu tidak bisa punya dua tuan. Yaitu Tuhan dan mamon, Tuhan dan uang. Tuhan tidak mengatakan kamu tidak bisa punya dua tuan, yaitu Tuhan dan iblis. Enggak. Ada yang lebih kuat, saudara, daripada iblis, yaitu uang. Itu sebabnya itu yang Tuhan berikan kepada anak muda ini. Ujian yang Tuhan berikan kepada anak muda ini. Kamu mau mengikut Tuhan, aku berikan ujian. Ya. Apakah betul-betul kamu bisa mengutamakan Tuhan atau tidak? Dan ternyata saudara, anak muda ini gagal, saudara. Anak muda ini gagal. Kenapa dia gagal, saudara? Kenapa dia gagal? Dia gagal, saudara, yang pertama tadi itu adalah bukan cuma karena dosa ketamakan, tetapi yang kedua, saudara, dia gagal juga adalah karena konsep dia, pengertian dia tentang harta, tentang kepemilikan itu salah. Dia menganggap, saudara, anak muda yang kaya ini, bahwa harta itu adalah sesuatu yang menjadi miliknya secara mutlak. Secara mutlak. Prinsip dia itu adalah ownership. I own this money, I own this wealth. Saya memiliki harta ini, saya memiliki uang ini, kepemilikan yang mutlak. Absolute ownership, kepemilikan yang mutlak. Nah saudara, kalau saudara punya konsep yang seperti itu, hati-hati saudara. Saudara akan melihat uang sebagai beban, bukan sebagai berkat. Karena itu tidak diajarkan di dalam Alkitab, saudara. Alkitab di dalam hal uang tidak mengajarkan soal ownership. Tidak, saudara. Tapi Alkitab mengajarkan tentang lordship, ketuhanan. Artinya adalah setiap yang kita punya adalah milik Tuhan. Setiap yang ada pada kita ini kita hanya miliki bukan secara absolut, bukan secara mutlak, tetapi secara relatif. Temporary, sementara saja. Bukan sesuatu kepemilikan yang mutlak. Saudara mesti membayangkan, saudara ya, harta yang ada pada kita itu tuh adalah seperti kalau saudara itu pernah pergi ke
acara karnaval begitu ya, saudara beli tiket untuk bisa beli makanan, beli token itu ya, token, sudah tahu kan ya token itu, untuk ditukarkan makanan atau untuk main game begitu. Itu tiket tersebut saudara ya, yang saudara sudah beli itu, kalau saudara tidak pakai, pada waktu saudara akan pulang, saudara bawa pulang, acara karnavalnya selesai, tiket itu ada harganya atau enggak saudara? Enggak ada harganya lagi, ya kan? Tidak ada gunanya lagi. Itu adalah uang bagi kita itu seperti itu, saudara. Pada waktu hidup saudara sudah selesai, ya sudah, uang itu enggak ada harganya, saudara. Bagi saudara, itu tidak ada nilainya lagi. Tapi saudara, uang itu akan menjadi bernilai walaupun hidup saudara sudah berakhir. Kalau saudara sebelum pulang dari karnaval itu, saudara bawa tiket, lalu saudara mengatakan, saya mau berikan tiket ini kepada orang yang belum punya tiket, yang masih ada di karnaval. Nah, tiket itu akan menjadi sesuatu yang berharga, betul nggak saudara? Bagi orang tersebut. Kalau saudara yang sudah akan pulang, nggak akan lagi kembali kepada karnaval itu, nggak ada nilainya, tidak ada harganya. Saudara, konsep kepemilikan itu adalah bukan ownership. Alkitab tidak mengajarkan ownership, karena yang ownership mutlak absolut adalah Tuhan. Yang kita punya, rumah kita, harta kita, mobil kita, semuanya itu sesuatu yang sifatnya sementara dan relatif. Sehingga harus dipakai untuk sesuatu yang mulia, untuk sesuatu yang baik selama kita hidup di dalam dunia ini. Tapi kalau konsep kepemilikan kita itu adalah ownership, saya bukan mengatakan bahwa lalu kalau begitu saudara nggak boleh memiliki apa-apa begitu, bukan itu. Tetapi saudara harus melihat kepemilikan itu sesuatu yang sifatnya relatif. Bukan sesuatu yang sifatnya mutlak, absolut. Sekali lagi saudara, Alkitab tidak mengajarkan satu kepemilikan yang sifatnya mutlak, bukan absolute ownership. Tetapi relatif, sementara, temporary ownership, dan bahkan Alkitab itu sebenarnya mengajarkan apa saudara? Lordship, ketuhanan. Semua harta, semua yang ada pada kita harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Lordship, bukan ownership. Ownership itu adalah konsepnya dunia, saudara. Nah, saudara, kalau kita ikuti itu, ya, uang tidak akan pernah memuaskan buat kita. Uang akan menjadi satu beban yang sangat berat. Ujian yang ketiga, saudara ya, ujian dosa ketamakan, ujian kepemilikan. Yang ketiga, saudara, adalah ujian untuk memberi. Ujian untuk kemurahan hati. Nah, saudara, kalau saudara membaca cerita ini, Tuhan Yesus itu memberikan satu ujian yang ekstrim, ya, yang berlebihan kepada anak muda ini. Yaitu apa yang Tuhan Yesus ingin dia lakukan, anak muda ini. Dia menjual seluruh hartanya, seluruhnya, semuanya. Saya nggak tahu dia punya uang berapa banyak, tetapi dikatakan dia hartanya sangat banyak. Pergi dan jualah apa yang kau miliki. Ini sesuatu ujian yang ekstrim. Kenapa saudara? Karena yang Tuhan mau ajarkan kepada anak muda ini adalah di dalam saudara memberi, itu yang penting bukan saudara itu belajar untuk memberi lebih. Ya. Misalnya hari ini saudara memberi $100. Minggu depan saudara ingin memberi $200. Minggu berikutnya saudara mau memberikan $500. Itu baik. Ya, itu baik. Saudara bertumbuh di dalam saudara memberi. Tetapi yang Tuhan Yesus ingin tekankan saudara, kalau saudara perhatikan, pergilah dan jualah. Yang Tuhan Yesus mau terjadi di dalam diri kita adalah bukan sesuatu kehidupan memberi yang lebih banyak, yang lebih baik. Tetapi Tuhan mau anak ini punya satu cara pandang yang totally different. Radikal secara berbeda secara radikal. Sesuatu pandangan yang baru terhadap harta. Bukan cuma sesuatu yang sifatnya itu lebih. Sama seperti dalam kehidupan rohani, setiap kehidupan rohani kita itu saudara ya. Sebenarnya yang Tuhan kehendaki itu adalah
Hidup rohani itu bukan maksudnya adalah saya ingin lebih baik, saya ingin lebih bermoral, saya ingin lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu semua ada benarnya, itu semua baik. Tapi yang Tuhan selalu mau saudara, yang pertama dan utama adalah saudara punya cara pandang yang baru, yang completely new. Ya, completely new way of thinking, new way of living, of giving. Cara pandang yang baru. Itu sebabnya Tuhan memberikan satu ujian yang ekstrim. Satu ujian yang ekstrim, pergi dan jualah semua hartamu. Dan saudara, kalau kita melihat saudara di dalam Alkitab saudara, memberi itu adalah satu-satunya cara untuk bisa kita keluar dari dosa ketamakan. Dari dosa ketamakan. Dan memberi itu saudara adalah satu tindakan yang sangat berkaitan dengan kehidupan iman kita sebenarnya. Salah satu bukti bahwa di dalam diri kita itu ada iman yang baru, iman yang betul-betul di dalam Tuhan adalah di dalam hal memberi. Saudara mungkin masih ingat kisah di dalam Injil Lukas, kisahnya Sakius, ya kan ya? Kisahnya Sakius. Di dalam Injil Lukas itu ada dua cerita tentang dua orang kaya. Satu adalah orang kaya yang bodoh. Ya, Lukas pasal 12, orang kaya yang bodoh. Orang kaya kok bisa dikatakan bodoh? Kalau dia kaya kan mestinya pandai ya kan, dia tahu cara dapatkan uang, cara cari uang. Tapi dia bodoh bukan di mata dunia, dia bodoh di mata Tuhan. Kenapa dia dikatakan bodoh, saudara? Karena dia hanya tahu mengumpulkan. Dia bikin lumbung yang besar, dia bikin lumbung yang besar. Lalu dia waktu lihat semua hartanya dia itu, dia mengatakan, hai jiwaku, tenanglah. Ya, kamu memiliki harta yang banyak. 7 keturunan gak akan habis. Jadi tenang saja, tidak usah khawatir. Tapi apa yang Tuhan bilang? Hai kamu orang yang bodoh. Karena pada malam hari ini juga nyawamu diambil. Apa artinya itu semua harta itu? Gak ada nilainya. Tapi saudara lanjutkan membaca sampai Lukas pasal 19, saudara ketemu dengan orang kaya yang lain. Orang kaya yang lain namanya Sakius, ada namanya. Orang kaya yang satu enggak ada namanya, cuma dibilang bodoh aja begitu. Ada orang kaya di Lukas 19 itu namanya Sakius. Pada waktu dia bertobat, apa yang dia lakukan saudara pertama kali? Dia memberikan setengah daripada hartanya untuk orang lain, untuk orang yang dia pernah peras gitu ya. Bahkan dia mengatakan kalau ada yang pernah dia peras itu dia akan ganti 4 kali lipat. Ini orang yang kaya dan orang yang dia pada waktu dia bertobat, hal yang pertama dia lakukan adalah dia memberi. Saudara, memberi itu adalah bagian dari kesaksian, itu menunjukkan bukti dari iman yang benar di dalam diri kita. Salah satu buktinya adalah di dalam hal memberi. Saudara melayani, saudara baca Alkitab, saudara rajin pergi ke gereja, belum tentu saudara memiliki iman yang benar. Kalau kita belum memiliki cara pandang yang radikal di dalam hal memberi. Itu firman Tuhan, saudara. Bagi orang dunia itu satu kebodohan mungkin, tetapi bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang mulia. Jangan pernah merasa rugi kalau saudara berkorban untuk Tuhan. Salah satu penulis buku yang bagi saya itu sangat memberkati adalah tulisan dari seorang yang bernama Henry Nouwen. Saudara mungkin tahu ceritanya juga. Henry Nouwen itu dia adalah seorang profesor ya, dia itu dari Belanda, dia pindah ke Amerika. Dia mengajar di 3 universitas di Amerika. Seorang yang sangat pandai. Dia mengajar di 3 universitas, di Notre Dame University itu di Indiana, lalu di Yale University dan di Harvard University. Ini 3 sekolah top, saudara. Ya, ini 3 sekolah top. Dia seorang profesor yang sangat hebat. Satu kali, saudara, dia itu pergi ke Kanada. Pergi ke satu tempat namanya Le Arch. Itu adalah tempat untuk menampung orang-orang yang disable, orang-orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Jadi mau gosok gigi aja itu nggak bisa, harus dibantu, gitu. Makan nggak bisa, harus dibantu. Ini
Profesor Henry Nouwen ini dia datang ke situ, dia ikut melayani di situ pada waktu dia melihat gitu ya, orang-orang di situ. Dia merasa ini jauh lebih berharga. Dia merasa terpanggil. Ini seorang profesor, saudara. Jadi pada waktu itu dia mengajar di Harvard University. Dia tinggalkan posisinya dia, saudara. Dia tinggalkan itu, dia pergi, dia pindah ke Kanada. Dia tinggal di situ untuk membantu orang-orang miskin ini. 11 tahun terakhir hidupnya dia, dari tahun 1985 sampai 1996, sampai dia meninggal, itu dia melayani di tempat tersebut. Dan dia merasakan satu hal yang waktu yang sangat berharga sekali. Saudara melihat kisah hidup seperti itu di mata dunia saudara ya. Saudara kalau saudara pakai standarnya dunia, itu satu kebodohan. Dia posisinya enak gitu kan ya, tapi dia mau tinggalkan itu semua. Tapi saudara, di dalam Kristus, di dalam Tuhan, itu sesuatu yang sangat berharga, itu sesuatu yang sangat mulia. Kalau dia lakukan itu demi untuk nama dia, untuk supaya dia terkenal, itu satu kerugian, itu satu kebodohan. Tapi karena dia lakukan itu demi untuk Tuhan, demi untuk Kristus, dia melayani orang-orang yang tidak mampu. Itu sesuatu hal yang mulia. Ada satu kisah lain lagi saudara yang bagi saya cukup berkesan, yang saya baca baru beberapa bulan yang lalu. Sebagian dari saudara mungkin tahu pendeta yang namanya Francis Chan. Ya, pendeta Francis Chan. Seorang pendeta yang cukup terkenal begitu. Suatu hari saudara dia itu pergi melayani di Afrika, di antara anak-anak yang miskin begitu. Pulang dari Afrika saudara, dia berkata kepada istrinya, aku terbeban untuk memberikan 10% dari gajiku untuk mendukung pekerjaan itu, pelayanan itu. Saudara tahu dia mengatakan di dalam bukunya itu gaji dia itu dalam satu tahun pada waktu itu saudara ya, itu cuma 40.000 saudara. Hanya 40,000 in a year, $40,000, $40.000. Tapi dia mengatakan dia mau memberikan 10% untuk pelayanan tersebut. Lalu istrinya setuju, jadi dikasih. Sudah dikasih saudara ya 10%, dia mengatakan kepada istrinya, let's do more. Let's go crazy. Let's go crazy for God. Dia mengatakan gitu ya. Dia mengatakan let's go crazy. Let's go nuts for God. Kita berikan lebih. Dia mengatakan kita tahun ini kita janji mari kita komitmen, dia dengan istrinya komitmen. Kita berikan untuk anak-anak di Afrika itu $50,000. Istrinya mengatakan kamu gajinya itu enggak sampai segitu. Tapi kamu mau memberikan 50.000. Dia mengatakan tidak apa-apa. Kalau ini jalan Tuhan, Tuhan akan bukakan. Dan bahkan Tuhan akan mencukupkan kita. Lalu saudara dia berdoa, dia melayani begitu ya. Dan sampai akhir tahun bulan Desember dia mengatakan dia memiliki uang itu lebih dari 100.000 saudara. Dia lebih dari 100.000. Dia mengatakan dia sudah janji 50.000 untuk mendukung pelayanan di Afrika. Jadi dia betul-betul dia berikan 50.000. Tidak cukup sampai di situ, saudara. Dia mengatakan tahun depan kita kasih lebih. Istrinya mulai khawatir, saudara ya. Istrinya ini yang khawatir. Francis Chan-nya tidak khawatir, istrinya yang khawatir. Dia pikir ini suaminya waras apa enggak begitu. Tapi dia mengatakan, Francis Chan mengatakan saya pengen tahun depan kita berikan double. Bukan 50.000, 100.000 kita berikan. Wah, saudara istrinya itu mengatakan dia takut, apa betul, apa bisa begitu ya, apa bisa. Gaji dia pada waktu itu sudah lebih naik memang begitu. Tapi enggak sampai 100.000, itu enggak sampai, dia mengatakan begitu. Tapi saudara dia berdoa kepada Tuhan dan ternyata saudara tahun itu Francis Chan mengatakan dia mengumpulkan uang itu lebih daripada 150.000. Jadi dia memenuhi janjinya 100.000 dia berikan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, uang berkat atau beban. Kalau kita baca Alkitab dengan teliti, saudara, maka saudara akan mendapati bahwa uang itu adalah berkat, tetapi saudara tidak bisa berhenti hanya di situ. Uang itu bukan berkat titik,
Tetapi uang itu adalah berkat yang mengandung ujian. Uang adalah berkat yang mengandung ujian untuk menyingkapkan hati kita ini, apakah ada dosa ketamakan, apakah kita mengutamakan Tuhan, apakah kita mau menjadi saluran berkat Tuhan di dalam dunia ini atau tidak. Nah, saudara, mari kita belajar dari bagian firman Tuhan ini untuk membuat uang itu betul-betul sebagai berkat, ya, bukan sebagai beban. Dengan cara kita menghadapi ujian ini bersama dengan Tuhan, sehingga kita bisa lepas dari dosa ketamakan, kita bisa mengutamakan Tuhan, dan kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan yang besar bagi semua orang, bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu, yang boleh mengingatkan kami akan berkat yang Kau berikan kepada kami setiap hari, yaitu berkat materi, berkat yang mengandung satu ujian ini ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, seperti anak muda yang kaya ini, kami bisa menyadari akan dosa ketamakan yang ada di dalam hati kami, yang seringkali kami tidak bisa membatasi akan kebutuhan kami. Kami selalu merasa kurang, kami selalu merasa belum cukup. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mencukupkan diri dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa betul-betul mengutamakan Engkau melalui harta kami. Dan tolong kami untuk kami bisa menjadi saluran berkat seberapapun harta yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bisa memberikan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, kami bisa menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Kiranya firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh tinggal di dalam hati kami Tuhan, dan kami boleh jalankan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.